Hai hai halo semuanya. Yuk dengerin sedikit penjelasan mengenai struktur sel. Pada dasarnya, sel merupakan bagian atau bentuk terkecil dari sebuah makhluk hidup. Semua sel memiliki 3 kesamaan, apapun jenis mereka. Yang pertama, semua sel memiliki membran sel. Kemudian yang kedua, semua sel memiliki sitoplasma. Yang ketiga, semua sel memiliki DNA atau materi genetik sel. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi nukleus dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang kompleks, seperti yang ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam nukleus. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Kemudian, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mulai dari nukleus. Nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana itu akan dilakukan. Benang kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA akan memandat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan sisa organel melayang-layang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat dengan RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang melekat padanya. Kemudian retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup, lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein disintetis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari RI di vasikula kecil, di mana asparagus Golgi atau yang sering kita sebut sebagai badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan. Badan Golgi melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau dengan menambahkan bahan lain kepada mereka seperti lipid ataupun karbohidrat. Vakula adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tanaman ini, sel vakula sentral menyimpan air. Kembali lagi ke sel hewan. Kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria dalam organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, hewan, dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk kegiatan sel. Sel-sel yang lebih banyak membutuhkan energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoeutropik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas merupakan di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka yang berfungsi untuk melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Dan masih ada banyak lagi struktur unik yang hanya bisa ditemui di beberapa sel. Berikut ini hanyalah beberapa. Pada sel manusia misalnya, pada saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Silia merupakan rambut mikroskopis yang bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan ketika kalian batuk. Fitur unik yang lain di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Rangkumannya. Ingat ya, yang pertama, sel eukariotik adalah sel hewan dan tumbuhan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Kemudian yang kedua, sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Yang ketiga, semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan DNA. Kemudian yang terakhir, meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria. Nah, berikut tadi merupakan struktur sel dan beberapa fungsinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.